Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kita menyambung kembali kajian kita yaitu kitab Al-Husun Al-Hamidiyah. Menyambung kajian yang telah lalu, kita masuk kepada sifat yang terakhir, yaitu sifat ke-13. Sifat ke-13 ini adalah sifat hayat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat hidup. Telah berkata oleh pengarang kitab kita, yajibu lillahi ta'ala sifatul hayati. Yajibu lillah, wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatul hayati, oleh sifat hayat. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib memiliki sifat hayat. Wajib bagi Allah hidup. Wahia, dan dia sifat hayat itu apa? Sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Sifat hayat itu adalah satu sifat qadimatun. Sifat yang qadimah. Sifat yang sejak lama sudah ada. Sifat yang bersamaan dengan zatnya Allah Ta'ala. Hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah kehidupan baru. Karena makhluk hidupnya baharu. Hayatnya makhluk baharu. Sedangkan hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala qadimah. Qaimatun. Hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qaimah. Berdiri sendiri. Tidak bergantung kepada yang lain. Berbeda dengan makhluk, yang kehidupan makhluk bergantung dengan yang lain. Hidupnya makhluk bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya makhluk bergantung dengan makhluk yang lain. Sedangkan Allah Ta'ala kehidupannya, hayatnya qadimah, sudah ada sejak lama. Qaimah, berdiri sendiri bidzatihi Ta'ala, dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang zatnya Allah lah yang hidup. Berbeda dengan makhluk yang hidupnya bergantung dengan yang lain. Tusahihu aqlan ittisafahu bisifatihi al-jalilati min nahwil qudrati wal iradati wal ilmi. Tusahihu aqlan, yang mensahihkan sifat hayat ini pada akal. Ittisafahu, akan mensifatkannya Allah Ta'ala bisifatihil jalilati, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Dengan sifat hayat inilah yang mengesahkan sifat-sifat Allah yang lain, sifat-sifat Allah yang mulia yang lainnya. Dengan adanya hayat, maka sifat-sifatnya lain menjadi sah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min nahwi al-qudrati, seumpama sifat kudrat. Kudrat itu baru sah jika hayat. Kemampuan, kekuasaan itu baru sah jika dia hidup. Wal iradah, begitu juga sifat iradan. Kehendak itu berlaku kalau yang berkehendak hidup. Begitu juga ilmu. Ilmu baru berlaku kalau yang berilmu itu hidup. Jadi dengan sifat hayat, sahlah sifat-sifat yang lainnya. Wa yastahilu alaihi ta'ala didduha wa huwal mautu. Dan mustahil atasnya Allah Ta'ala didduha, oleh lawannya sifat hayat. Apa lawannya sifat hayat itu? Al-mautu, mati. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib bersifat hayat, Allah Ta'ala wajib hidup, maka tentu mustahillah bagi lawannya, yaitu mati. Wad dalilu ala dzalika annahu law kana maitan lamma sahha ittisafuhu bisifatihi allati qamat dalilu ala wujubi ittisafihi biha min nahwil qudrati wal iradati wal ilmi. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian itu, dalil atas wajibnya Allah Ta'ala hayat, dalil wajibnya Allah Ta'ala itu hidup, annahu, kalau sesungguhnya Allah Ta'ala itu laukana, jikalau adalah dia Allah itu maitan, mati. Jikalau sekiranya Allah Ta'ala itu mati, apa dalilnya? Jikalau Allah Ta'ala itu mati, lamma sahha ittisafuhu bisifatihi, tatkala telah sah
oleh mensifatinya Allah Ta'ala dengan sifat-sifat allati qamat dalilu, yang telah tegak dalil atas wujubit tisofihi biha, atas kewajiban mensifatkannya Allah Ta'ala dengan sifat-sifat tersebut, min nahwil qudrati wal iradati wal ilmi, dari seumpama kudrat, iradat, dan ilmu. Dalilnya adalah jikalau sekiranya Allah Ta'ala itu mati, terkala telah sah sifat-sifat mulia yang kita sebutkan sebelumnya. Lakin akan tetapi qamat dalilu ala wujubit tisofihi biha, tetapi telah tegak, telah berdirilah oleh dalil, telah mantap dalil menyatakan atas kewajiban mensifatkannya Allah Ta'ala dengan sifat-sifat tersebut. Paminal muhali an yakuna subhanahu wa ta'ala maitan. Paminal muhali, maka termasuk mustahil bahwa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mati. Padahal kita tahu sifat-sifat terdahulu dalilnya telah tegak, dalilnya telah mantap, kudratnya Allah telah mantap, telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Iradatnya Allah telah mantap, ilmunya Allah telah mantap, kita membahas dalil-dalil ketegakan sifat itu. Ketika semua itu telah mantap, ketika dalilnya telah berdiri dengan mantap, tentu mustahil lah kalau Allah Ta'ala itu mati. Sebab dalil hidupnya Allah Ta'ala, dalil hayatnya Allah Ta'ala, mantapnya sifat-sifat terdahulu. Sedangkan sifat hayat adalah sifat yang mengesahkan semua sifat-sifat yang kita bahas terdahulu. Kesimpulannya apa? Pengarang kitab kita menarik kesimpulan, wa idza stahala alaihil mautu, dan apabila telah mustahil atasnya Allah Ta'ala oleh mati. Jika kemustahilan mati itu ada pada Allah, apa lawannya? Wajaba lahul hayatu, tentu telah wajiblah bagi Allah Ta'ala hidup. Ketika mustahil mati, tentu lawannya adalah hidup. Ketika mustahil mati, maka wajib Allah Ta'ala itu hidup. Ketika Allah Ta'ala wajib hidup, maka mustahil Allah Ta'ala itu mati. Wahwal matlubu, dan itulah yang dituntut dalam kajian kita ini, dalam kajian tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hayat. Allah Ta'ala wajib bersifat hayat. Allah Ta'ala wajib hidup. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.